Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom saudara-saudaraku semua dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam lindungan-Nya, diberi kesehatan dan semakin dikuatkan imannya di tengah segala ujian hidup seperti saat ini. Berjumpa kembali bersama saya di channel Misi SPD Indonesia dalam program acara Obor Kehidupan Misi. Di dalam acara ini kita diajak untuk merenungkan kembali kisah-kisah kesaksian iman dari saudara kita, baik yang dialami secara pribadi maupun dalam kehidupan keluarga kita, sebagai perwujudan atas karya-karya Tuhan Yesus sendiri yang tinggal di tengah-tengah keluarga kita. Kali ini saya mengangkat kisah kehidupan dari sebuah keluarga dengan ketaatan dan ketekunan imannya. Hidupnya semakin hari semakin dikuatkan oleh iman dan merasakan jamahan Tuhan sendiri untuk selalu dituntun dan seturut dengan firman Tuhan. Seperti yang tertulis dalam firman-Nya di Mazmur 119 ayat 101. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Dilanjutkan dengan ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pemazmur mengungkapkan betapa ia mencintai firman Allah yang dapat membuatnya lebih bijaksana, lebih berakal budi, dan lebih memiliki pengertian. Firman Tuhan berkuasa menahan agar seseorang tidak berjalan dalam kejahatan. Firman Tuhan juga diibaratkan sebagai pelita yang menerangi langkah dan jalan kita. Tanpa cahaya terang, niscaya kita akan tersandung, tersesat, dan menempuh perjalanan yang berisiko. Sayangnya, kita sering tidak sungguh-sungguh menyadarinya. Akibatnya kita pun tidak dapat menyenangkan Allah melalui ketaatan kita pada firman-Nya. Marilah kita menyediakan waktu setiap hari untuk membaca dan merenungkan firman Allah agar hidup kita semakin dituntun dalam terang-Nya. Judul naskah kali ini, Firman-Mu adalah pelita hidupku, yang diambil dari kisah kesaksian seorang bapak yang bernama Pak Supeno, asal dari kota Yogyakarta. Pak Supeno adalah seorang bapak yang dikenal oleh keluarganya sebagai seorang sangat taat dalam beribadah pada Tuhan. Semenjak beliau mengenal dengan sesungguhnya siapa pribadi Tuhan Yesus itu, dikisahkan kembali oleh beliau sebagai anak yang terlahir dari tahun 1944 di Desa Juangan, daerah Kalasan, Yogyakarta. Pak Supeno sebelum mengenal siapa Tuhan Yesus itu, ia sebelumnya memang dibesarkan dari keluarga petani yang kala itu sangat kental dengan adat kejawennya. Orang tua Pak Supeno, meskipun menganut kepercayaan iman turun-temurun dari keluarga besarnya, namun lingkungan desa tempat beliau tinggal sudah begitu toleransi dengan iman lain yang berkembang di daerah itu. Sebagai contoh, setiap sore selalu ada sekolah katekis bagi anak-anak di desa itu sebagai wujud perkembangan iman Katolik oleh para misionaris Serikat Yesuit. Sebagai anak ketiga dari 7 bersaudara, Pak Supeno tidak ada yang berbeda dengan saudara-saudaranya yang lain. Begitupun dengan keceriaan anak-anak di desa seusianya. Selalu ingin bermain bersama dan selalu ingin mengetahui hal-hal yang baru. Termasuk saat teman-temannya ikut berkumpul mengikuti pelajaran iman Katolik di desanya. Maka Pak Supeno pun juga ikut hadir. Ketertarikannya terhadap iman Katolik membawanya untuk masuk sekolah rakyat Canisius yang didirikan misionaris Katolik di Desa Juangan. Sedangkan ayah Pak Supeno tidak pernah melarang putra-putrinya untuk menentukan atau memaksakan iman pada keluarganya.
Sekalipun dalam keluarga besarnya tetap ditanamkan iman dari leluhurnya adalah kehidupan kesehariannya sebagai pedoman hidup mereka. Sebagai contoh, kepercayaan kejawen yang syarat akan pesan iman yang disampaikan dalam bentuk nasihat maupun cerita-cerita rakyat yang sering didongengkan oleh orang tua kepada anak cucunya saat sebelum tidur. Karena dalam ajaran kejawen dipandang sebagai ilmu yang punya ajaran-ajaran utama, yaitu membangun kehidupan yang memiliki tata krama dalam berkehidupan yang lebih baik. Kejawen sendiri merupakan sebuah kepercayaan dari sebuah etnis di Pulau Jawa. Filsafatnya didasarkan pada ajaran agama yang dianut oleh filosof dari Jawa. Dan sebenarnya kejawen bukanlah sebuah agama, melainkan ajaran kepercayaan sebagai bentuk proses perpaduan antara beberapa paham dari aliran agama-agama pendatang dan kepercayaan asli masyarakat Jawa seperti animisme, dinamisme sebelum adanya agama Buddha, Hindu, Islam, Kristen masuk ke Pulau Jawa. Orang Jawa yang percaya dengan kejawen relatif taat dengan agamanya, di mana mereka tetap melaksanakan perintah agama dan menjauhi larangan agama sebagai ajaran yang diperintahkan oleh Tuhannya. Dari naskah kuno kejawen lebih tampak dalam bentuk tradisi, seni budaya, sikap, dan ritual yang mana tidak lepas dari filosofi suku Jawa itu sendiri. Dan sejak dahulu orang Jawa dikenal dengan mengakui keesaan Tuhan. Itulah menjadi inti ajaran kejawen sendiri yang dikenal dengan ajaran Sangkan Parining Dumadi, yang artinya dari mana manusia berasal dan kemana ia akan kembali ke Tuhannya. Begitulah ajaran diberikan oleh orang tua Pak Supeno kepada putra-putrinya. Sehingga tak heran dengan bertambahnya usia, Pak Supeno pun tumbuh menjadi pribadi yang penuh ketaatan juga dalam setiap langkah hidupnya. Setelah lulus sekolah rakyat, Pak Supeno pun melanjutkan SMP Kanisius, di mana jarak rumahnya dengan sekolah tidak begitu jauh, cukuplah dengan berjalan kaki saja. 3 tahun berselang, Pak Supeno masuk ke SMA Katolik De Brito yang dikelola oleh Ordo Jesuit saat itu. Sehingga ketertarikannya dengan iman Katolik pun semakin nyata, seiring dengan pendidikan yang dikecapnya, di mana siswa De Brito yang memang memiliki peraturan disiplin ketat yang ditujukan pada murid-muridnya. Sebagai sekolah menengah atas dengan nafas pendidikan Katolik, di mana sekolah tersebut menganut pendidikan homogen, dalam arti semua siswanya adalah putra. Pendidikan sekolahnya berlandaskan bahwa siswanya diberi kebebasan namun tetap dituntut tanggung jawab. Sehingga kebebasan yang tampak pada muridnya seperti mengenakan baju bebas saat bersekolah dan boleh berambut panjang. Namun di balik kebebasan tersebut, kedisiplinan dalam bidang pengajaran sangat diperhatikan, misalnya dengan menetapkan standar nilai tinggi bagi siswanya. Walaupun begitu, sudah mengenal pendidikan Katolik, Pak Supeno belum juga dibaptis. Pak Supeno akhirnya setelah tamat lulus SMA mendaftar sebagai anggota TNI AU tahun 64. Setelah lolos seleksi, mendapat pendidikan militer di Panasan, Solo, dan di Bandung, akhirnya didinaskan di kota Malang. Tahun 76, Pak Supeno dikenalkan dengan salah satu teman di desanya di Kalasan dengan seorang gadis dari keluarga Katolik. Sehingga saat menikah, Pak Supeno mendapat dispensasi pemberkatan di tengah secara Katolik di gereja Kalasan kala itu. Dan baru setelah menikah itulah Pak Supeno mengikuti pelajaran katekis untuk dibaptis. Dan ketika anak pertama lahir, Pak Supeno di sela-sela waktu senggang setelah pulang kerja ingin mendalami iman Katolik dengan mengikuti kursus teologi yang bertepat di Gedung Frateran Celaka 21 Malang. Di antara pengajarnya ada Romo Pitko, Frater Tim, dan Romo Hendrikus yang sekarang ini sudah menjadi seorang Monsinyur Malang. Kurang lebih setahun beliau belajar teologi di sana. Dengan pengetahuan keimanan yang dimiliki Pak Supeno membawa beliau selalu dipercaya umat untuk menjadi ketua lingkungan dimanapun beliau tinggal dan mengambil bagian dari tim pendalaman iman umat. Dari pernikahan Pak Supeno dikaruniai 3 orang anak. Kebiasaan yang dilakukan untuk selalu berdoa setiap waktu dengan jam-jam doa yang selalu ditepatinya serta membaca Alkitab sebagai pedoman hidup imannya tidak pernah ditinggalkan sebelum melakukan aktivitas yang lain. Begitu pula dalam mendidik putra-putrinya, selalu menekankan ketaatan iman dalam kehidupan sehari-hari. Itulah salah satu dari pendidikan iman kejawen yang pernah diajarkan oleh orang tua Pak Supeno, agar selalu taat dalam iman sebagai pedoman dalam berkehidupan yang benar dan menjauhi segala larangan Tuhan.
Putra-putrinya pun diajarkan untuk turut ambil bagian dalam kehidupan menggereja, sehingga semenjak putra-putrinya duduk di bangku SMA terbiasa untuk ikut hadir misa pagi sebelum sekolah. Bu Supeno sebagai istrinya juga tidak pernah berbeda. Kebiasaan berdoa dan membaca Alkitab selalu dilakoninya, sehingga ketika ingin memiliki rumah sendiri meminta Tuhan agar Bu Supeno bisa mengikuti misa pagi di gereja dengan hanya berjalan kaki saja. Harapan doa seperti yang dicita-citakan untuk bisa memiliki rumah dekat dengan gereja dikabulkan Tuhan. Kehidupan Pak Supeno dituntun dengan doa dan firman membuahkan hasil, di mana Bu Supeno juga meminta kerukunan rumah tangga serta kelancaran pendidikan dan pekerjaan setelah anak-anaknya lulus sekolah. Juga memohon untuk diberikan jodoh kepada putra-putrinya, mendapatkan pendamping yang seiman, dikabulkan Tuhan. Semenjak pensiun, Pak Supeno yang saat ini berdomisili di Kota Bandung tahun 96 dirasa masih kuat untuk bekerja kembali. Maka Pak Supeno melamar kerja menjadi seorang satpam di sebuah perusahaan selama 10 tahun. Hal ini dikarenakan kebutuhan anak-anak sekolah yang masih banyak jika mengandalkan penghasilan dari pensiun tentara sangat dirasa tidak cukup. Hingga akhirnya anak-anak berhasil studi, selesai semua, maka Pak Supeno pun berhenti bekerja. Saat dimana Pak Supeno menjadi seorang satpam, itulah waktu yang ada untuk bekerja di malam hari sebagai petugas keamanan sambil berjaga dimanfaatkan juga dengan membaca Alkitab. Sudah berkali-kali Pak Supeno membaca Alkitab melalui perjalanan lama hingga perjanjian baru dibacanya dengan tamat dan diulang-ulang terus-menerus. Dan seringkali Pak Supeno juga mendapatkan semacam visi saat tidurnya. Ketika itu, tanggal 23 bulan Juli tahun 99, Pak Supeno merasa diberi 2 buah rosario saat Pak Supeno sedang sakit. Juga tanggal 21 Juli tahun 2002 juga mendapat mimpi diberi sebuah pedang roh. Dan ketika dicari dalam Alkitab, ketemulah bacaan kitab Rasul Paulus yaitu dari Efesus 6 ayat 17 yang berbunyi, "Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan Allah." Dan masih banyak lagi peristiwa-peristiwa rohani yang sering dialami Pak Supeno. Begitu pula saat Bu Supeno dan Pak Supeno masih berdinas sebagai seorang anggota TNI, mereka saat itu memerlukan dana besar. Sebagai satu-satunya harta yang masih ada dimilikinya yaitu sebidang tanah sekitar seluas 2.400 meter persegi, milik Pak Supeno dan sebagian milik adiknya. Atas permintaan Pak Supeno dijuallah tanah sebagian itu untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-harinya. Tak henti-hentinya Bu Supeno dengan sabar agar tanah tersebut bisa terjual. Namun belum juga laku seandainya ada peminat yang mau beli dengan harga yang murah sekali. Padahal letak tanah Pak Supeno sangat strategis berada di tengah kota Yogyakarta. Sedangkan adiknya juga sudah berusaha menawarkan tanah milik mereka berdua ke siapa saja sampai usaha Pak Supeno minta bantuan pada rekanannya agar tanah tersebut segera laku terjual, tetapi juga gagal. Hingga baru setelah sekitar 30 tahun kemudian, saat Pak Supeno pensiun dan anak-anak mereka sudah berumah tangga, semua yang membutuhkan rumah masing-masing, secara tak sengaja ada pembeli yang berminat dengan harga yang tinggi dan tanpa ditawar sama sekali. Puji Tuhan, rasa syukur tak terhingga bagi keluarga Pak Supeno dengan terjualnya tanah miliknya, sehingga dana yang didapat dari penjualan tanah tersebut dapat dipakai membangun rumah ketiga anak Pak Supeno. Luar biasa jika Tuhan sudah berkehendak, karena waktu Tuhan pasti yang terbaik buat kita semua. Seandainya dulu tanah tersebut sudah lama dilaku, mungkin Pak Supeno tidak bisa membantu membangun rumah untuk ketiga anaknya. Begitulah pemikiran Pak Supeno dan istrinya. Semenjak pensiun, kesehatan Pak Supeno memang menurun karena beliau memang mempunyai riwayat penyakit diabetes dengan kadar gula yang tinggi, pernah di tahun 2018 mencapai angka 719-an. Sehingga harus dirawat di rumah sakit selama kurang lebih 5 hari untuk menurunkan kadar gulanya. Suatu hari Pak Supeno merasa jenuh beristirahat terus di kamar, sehingga untuk menghilangkan kejenuhan tersebut beliau sengaja menyibukkan diri dengan berkebun, menanam bunga dan memberi pupuk. Namun setelah berkebun, Pak Supeno merasa ada yang aneh dengan lengan tangan kanannya. Ada sedikit luka yang terasa sakit sekali, semakin hari semakin membengkak sampai menjalar ke lengan tangan kanannya. Makin lama luka makin bernanah.
Untuk mengurangi rasa sakit tersebut, bukannya segera pergi ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan, tetapi dipanggillah perawat untuk membantu mengobati luka yang bernanah itu. Namun, semakin hari bengkaknya dirasakan Pak Supeno sudah tidak bisa ditahan lagi. Maka atas saran perawat segera dilarikan ke rumah sakit. Dan benar dari hasil pemeriksaan dokter, ternyata Pak Supeno mengalami sakit yang cukup lama. Ada virus ganas yang telah masuk ke dalam luka dan menggerogoti sedikit demi sedikit bagian lengan kanan Pak Supeno hingga melebar lukanya, sehingga harus menjalani transplantasi cangkok kulit dan sebagian daging yang diambil dari bagian tubuh Pak Supeno. Operasi tersebut sampai 2 kali, dan jika gagal belum juga bisa ditangani dengan operasi tersebut, maka solusi terakhir Pak Supeno harus rela diamputasi lengan tangan kanannya. Banyak para dokter yang menjadikan penyakit Pak Supeno sebagai riset untuk penelitian mereka menempuh jenjang karirnya, dan puji Tuhan doanya dikabulkan Tuhan. Pak Supeno tidak diamputasi lengannya, dan semua itu karena kemurahan Tuhan saja. Semenjak dirawat di rumah sakit dan menjalani operasi, baik perawat, para dokter, serta petugas medis lainnya sangat ramah dengan keluarga Pak Supeno. Hal ini yang membuat mental Pak Supeno kuat saat mengalami kesakitan dan memulihkan kesehatannya. Semenjak peristiwa tersebut, hari-hari Pak Supeno diisi dengan kegiatan iman, bersyukur kepada Tuhan, masih diberi kesempatan berkumpul dengan anak cucu mereka dan menekankan mereka betapa pentingnya sebuah ketaatan pada Tuhan, serta mau mengambil peran dalam pelayanan gereja. Di antara putranya juga dipercaya sebagai ketua lingkungan dan mengambil tempat pada pelayanan di gereja tersebut. Saudara, demikian kisah kesaksian saudara kita belajar dari sebuah ketaatan iman dari semenjak kecil. Memang dibutuhkan perjuangan yang tidak mudah, sikap disiplin dan perjuangan untuk melawan kemalasan serta bosan, dan sering di antara kita saat berdoa merasa jenuh, kering, sehingga kita sengaja menghentikan doa-doa kita karena dalam permohonan kita sering belum dijawab Tuhan. Begitu juga saat kita membaca Alkitab, kebosanan dan rasa kantuk selalu menjadi penghalang untuk mengenal firman Tuhan. Itulah godaan dan gangguan yang sering kita alami. Namun jika kita sebelum membaca Alkitab, sebaiknya berdoalah dahulu meminta Roh Kudus untuk menuntun kita dalam membaca firman Tuhan serta mengerti hikmat Tuhan yang akan disampaikan melalui firman-Nya kepada kita. Demikianlah saudara kisah kesaksian pada episode kali ini. Kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya. Kirimkan kisah pengalaman saudara pada email kami atau WA kami agar melalui kesaksian saudara nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.